Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, seperti kita ketahui, baru saja kita ditinggalkan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ali Jaber. Dan selain itu juga, kita juga baru ditinggalkan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf, ya. Dan seperti tadi kita lihat cuplikannya, kita juga mengalami musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan disusul dengan gempa bumi di Majene, Sulawesi. Ya Allah, baik, tidak ada salahnya sama-sama kita panjatkan doa, dan mungkin guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Bendri, bisa memimpin doa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu qaman bagi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah tak berdaya. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami akui banyak kekhilafan yang kami lakukan. Tahun 2021 baru berlangsung selama 2 pekan. Dan ternyata kami harus menghadapi berbagai macam musibah. Kami mohon ampun ya Rabb, jika hal ini disebabkan karena dosa-dosa kami, maka kami mohon ampunilah dan sayangilah kami. Ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, sungguh musibah yang kami juga takuti, kematian orang-orang soleh, guru-guru kami, para ulama, di mana kami khawatir kami tidak memiliki rujukan lagi. Ya Rabbana, ya Rabb, sungguh kami mohonkan, berikan kami kekuatan, berikan kami jalan untuk kembali ke jalan-Mu, untuk kami memaknai apa pesan yang Kau berikan lewat musibah ini, agar kami kembali kepada agama-Mu. Dan kami mohon untuk guru-guru kami, orang-orang soleh yang Kau cabut nyawanya, ampunilah mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya Rabb. Sungguh kami berharap negeri ini negeri yang Kau berkahi, Engkau segera angkat wabah penyakit corona ini, dan Engkau berikan keberkahan kepada negeri ini, diberikan kekuatan bagi para pemimpinnya untuk bisa memimpin negeri ini dengan keadilan, penuh kesejahteraan, penuh kasih sayang. Sungguh kami berharap agar kami menjadi bagian di golongan orang-orang soleh, dan berharap izinkan kami berkumpul kelak dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang baik, dan orang-orang yang jujur, dan juga orang-orang yang mati syahid jalan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bizzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Bendri, terima kasih Ustadz Munawir, ada Kayla juga, ada Ustadz Zaki Mirza. Dan baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali ingin memberikan informasi bahwa Cahaya Hati Indonesia setiap hari, setiap Sabtu dan Minggu ini kita live dengan mengikuti protokol yang ada, ya. Jadi kita benar-benar terjaga, masuk studio kita sudah menggunakan sanitizer semua, masuk studio kita sudah dalam keadaan menggunakan masker, menggunakan face shield, ya, dan benar-benar dalam keadaan safe, ya. Bisa dilihat kita semua di sini terbatas, ya. Tidak seperti biasanya penuh dengan jamaah, penuh dengan orang di tempat ini, namun hanya beberapa orang yang mengisi ruangan sebesar ini, gitu ya. Memang protokol ini kita ikuti untuk kebaikan kita bersama, saling menjaga satu sama lainnya. Jadi hanya orang-orang
yang memiliki kepentingan yang ada di tempat ini gitu ya, dan benar-benar terjaga jarak kita, Masya Allah. Baik, kita saling mendoakan mudah-mudahan kita terus terjaga dan terhindar dari segala macam penyakit. Silakan Ustaz Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Bukan hal yang mudah pada saat kita kehilangan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita kehilangan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada amanat-amanat beliau yang kita miliki ya, dan itu menjadi wasiat buat kita untuk kita pegang untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dan tema kita pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tentang kematian adalah kepastian ya, hak adanya, dan selanjutnya antara syahid dan husnul khotimah, Masya Allah ya, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Zaki Mirza, dan nanti ada Ustaz Bendri, dan nanti kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustaz Munawir Ngacir, dan ada Keila juga. Dan langsung aja kita akan membahas tentang tema kita, kematian adalah kepastian. Bang Zaki gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kalau ngomongin masalah kematian itu hak adanya. Bahkan ada yang bilang, nih jadi sedih lagi nih, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari pernah bilang, ya Ali katanya, ente masih tahu katanya, kita itu ngejar kematian, bukan kita dikejar kematian katanya. Jadi kalau misalnya kita ngejar kematian pasti kekejar gitu, bukannya kita dikejar kematian. Nah, mohon ilmunya nih guru, kira-kira apa yang harus kita siapkan dan bagaimana kematian ini bukan hanya sebagai momok, iya mati tapi gak ada takut-takutnya gitu guru. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews di seluruh tanah air, mudah-mudahan Allah terus sehatkan kita walafiat. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan suatu saat pun ketika Israel menjemput, kita dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu perasaan iri ketika kita melihat seorang alim meninggal dalam keadaan tersenyum, bersih, ikhlas, ridho, seakan-akan di hadapannya sudah disambut dengan begitu banyak malaikat. Ada surga yang sudah siap untuk ditempati. Dan subhanallah, seperti itulah saya melihat wajah almarhum Syekh Ali Jaber, guru kita semua, sahabat kita bersama. Seorang alim yang selama ini banyak membimbing dan mengarahkan kita para dai muda untuk tetap bijak ketika memberikan dakwah, menyejukkan, mencerahkan, membawa umat kepada nuansa hidup yang jauh lebih baik. Saya teringat sebelum saya menyampaikan tentang tema kita kali ini, bagaimana saat itu viral beliau ditusuk oleh seorang oknum yang mungkin kalau saja posisi saya di posisi beliau, ada rasa dendam, ada rasa ingin menghakimi dan menghukum. Tapi subhanallah, beliau mampu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas. Kemuliaan seseorang itu dilihat oleh Allah ketika dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan tidak setiap yang berilmu itu bisa melakukan itu, subhanallah. Saya pernah satu hari ngobrol dengan beliau, ada satu nasihat yang terus selalu saya ingat. Beliau mengatakan, Ustadz, sebenarnya kalau dalam hidup ini kita ingin dimuliakan sama Allah, kan ini kemuliaan yang paling dahsyat ya. Kita dimuliakan oleh pejabat aja merasa subhanallah, kita posting di Instagram, betapa kita dimuliakan oleh seorang pejabat. Ini enggak tanggung-tanggung.
Beliau mengatakan kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, zat yang maha menciptakan langit dan bumi, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah zat yang menghidupkan dan mematikan siapapun yang Allah mau. Kita dimuliakan oleh Allah. Itulah impian setiap kita. Beliau melanjutkan, kalau kita ingin dimuliakan Allah dalam hidup ini, kuncinya gampang. Satu saja. Muliakan orang lain. Siapapun orangnya. Ini satu kalimat yang ringan, yang santai, tapi berat dilakukan. Padahal itulah bekal kita dalam hidup. Karena hidup di dunia ini hanya sementara saja. Makanya bahasanya dunia. D-U-N-I-A, dunia. Diambil dari bahasa Arab. Kata aslinya adalah bahasa Arab. Ad-dunya. Yang artinya sebentar, sementara, tidak ada yang lama. Bahkan ini adalah rahasia yang paling besar di antara sekian banyak rahasia Allah. Sirrun baina asrar. Kematian kita masing-masing. Dirahasiakan oleh Allah. Ada seorang guru, kemudian dia berkata kepada muridnya, wahai muridku, kematian itu bukan milik orang yang sakit. Kematian bukan milik orang yang sudah tua renta. Si murid berpikir sejenak, dia kembali bertanya, lalu guru, kematian itu milik siapa? Sang guru menjawab dengan begitu bijak namun tegas. Apa kata sang guru? Kematian itu bukan milik orang sakit, bukan milik orang tua renta. Kematian itu milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Entah dia sakit atau sehat, entah dia tua atau jangan-jangan masih muda. Kita tidak pernah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita mau berlari kemanapun, di tempat yang paling sempit, yang paling gelap sekalipun, tetapi ketika ajal itu sudah waktunya tiba, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pertanyaannya adalah, kemuliaan akhlak seperti apa yang sudah kita persiapkan? Apakah kita bisa menyusul seorang Syekh Ali Jaber juga dengan tersenyum? Dengan wajah yang bersih dan ikhlas? Belum tentu. Bisa jadi rasa dendam kesumat yang menetap di hati nggak hilang-hilang. Entah ke tetangga, ke sahabat, ke saudara-saudara kita. Atau jangan-jangan ke orang tua kita, ke pasangan hidup. Dendam kesumat itulah yang pada akhirnya membuat sakaratul maut kita susah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya subhanallah, dari dunia ini setiap manusia pasti akan ditransfer oleh Allah ke alam yang berikutnya. Yang disebut dengan alam barzah. Kita mengenal dengan alam kubur. Barzah juga bahasa Arab. Kalimat aslinya bahasa Arab. Barzah artinya pemisah. Berarti alam inilah yang akan memisahkan kita dari siapapun dan apapun yang kita cintai dalam hidup kita. Barzah, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka tidak ada harta yang kita cintai kita bawa, tidak ada. Pasangan hidup secantik apapun tidak akan ikhlas mendampingi suaminya ketika meninggal, dia nemenin di kuburan, gak mungkin mau. Harta, na'udzubillah. Jerih payah kita cari, banting tulang, peras keringat, tidak dibawa mati. Wa qala Nabi SAW, maka baginda Rasulullah berpesan kepada kita, pesan yang begitu indah. Apa saja sebenarnya yang akan menjadi penolong, cahaya, lentera di saat kita mengawali fase hidup kita di alam pemisah ini. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak keturunan Adam itu meninggal, wafat dia, selesai sudah amalannya. Selesai sudah dunianya. Hanya 3 yang akan menjadi penuntun di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Amal baik, sedekah, ikhlas karena Allah, tidak mengharap apa-apa. Ketika dia berbuat baik pada orang lain, tapi justru orang lain berbuat jahat, dia tetap ikhlas. Itulah yang akan menjadi penerang alam barzah kita. Yang kedua, al-ilmun au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat.
Kita ngaji ke majelis taklim, dengerin ustadz-ustadz tausiah, syekh ceramah, di acara-acara televisi, acara religi bulan Ramadan. Kita tahu pelit itu nggak boleh, sedekah harus. Senyum itu bagian dari sedekah, nggak boleh dendam kesumat, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini ilmu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang kita pelajari? Jangan-jangan cuma ilmunya banyak, tetapi pengamalannya sangat minim. Saya teringat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pada suatu malam setelah kita naik motor dengan bahasa yang begitu santuy. Dia bilang apa? Bro, ternyata kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ilmunya, bukan dilihat dari hartanya. Puncak keilmuan seseorang itu bukan titel, bukan jabatan. Terus maksudnya gimana Bang Bro? Beliau melanjutkan, ternyata puncak keilmuan seseorang itu adalah kerendahan hati. Semakin orang berilmu seharusnya dia semakin merendahkan hati. Karena ilmu yang seperti itulah yang menjadi au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang menjadi penuntun dia di alam barzah sampai di akhirat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin selama ini kita bangga dengan prestasi anak-anak yang bersifat duniawi. Menjadi pemenang, lomba nyanyi, baca puisi, bahasa asing dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang lupa, bahwa ternyata ketika kita sakaratul maut, Israel di hadapan kita meregang nyawa. Yang kita tunggu bukan nyanyian dari anak-anak kita, bukan puisi dari anak-anak kita. Yang kita tunggu adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang keluar langsung dari mulut anak-anak kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Mudah-mudahan hidup yang Allah kasih sekarang walaupun sesaat para pemirsa, tapi kita bisa berbuat kebaikan yang tiada batas. Sehingga kebaikan itu menjadi lentera menuntun kita dari mulai alam barzah sampai ke akhirat. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku Ustaz Zaki Mirza. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mohon sedikit nih, ada wasiat juga dari Syekh Ali Jaber, kita berbagi. Dia bilang, ya Ali, kalau misalnya doa-doa ente mau dikabul, pada saat ente amin diawali dengan sholawat. Gimana ya Syekh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, amin. Gitu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa ikuti semuanya. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita antara syahid dan husnul khotimah bersama Ustadz Bendri Jais Surahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Silakan Kaila. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in